nation was blessed to have Mark serve. 5 tahun lalu, roket pertama eksplorasi bulan Korea yang diberi nama Narai diluncurkan, di mana di dalamnya membawa 3 astronot yang akan menjalankan misi pergi ke bulan. Namun saat akan keluar orbit roket itu mengalami malfunction lalu meledak, dan ketiga astronot yang berada di dalamnya pun ikut tewas. Akibat kegagalan itu Korea dipaksa mundur dari Komite Luar Angkasa Internasional, karena dianggap gagal. Jika teman-teman bertanya mengapa mereka repot-repot pergi ke bulan, maka penjelasan dari film ini mungkin bisa sedikit dipahami. Bulan mempunyai sumber daya bawah tanah dan helium-3 yang dapat dijadikan sumber energi bagi manusia, maka dari itu dunia merebutkan bulan dan terlibat dalam persaingan sengit untuk mencapai kesuksesan. Dengan kegagalan 5 tahun lalu, Korea tidak begitu saja mundur dalam misi ini. Setelah beberapa waktu mengembangkan teknologi dan kemampuan para astronotnya, akhirnya mereka pun meluncurkan kembali roket ke bulan yang diberi nama Uri. Roket itu membawa 3 awak di dalamnya. Yang pertama ada Lee Sang-won sebagai komandannya, kemudian yang kedua ada Cho Yun-jong, dan yang terakhir ada Hwang San-woo, kita panggil dengan sebutan Wang atau Gono. Misi ini dipimpin oleh Direktur Jung Min-gyu, Kepala Pusat Ruang Antariksa Korea Selatan atau lebih dikenal dengan NALO, dan ada juga Wakil Menteri Ilmu Pengetahuan yang bernama Gyu Sok. Di sisi lain Direktur NASA Yoon Moon mengatakan di sebuah tayangan televisi, ada kerusakan satelit Amerika yang disebabkan oleh angin matahari. Dampaknya berpengaruh pada sistem sarana transportasi dan menyebabkan beberapa penerbangan tertunda, makanya itu NASA mengirim para astronot mereka untuk memperbaikinya. Nampaknya hal itu juga berpengaruh pada para awak Uri yang hilang kontak dengan pusat kontrol NALO. Jadi semenjak keberangkatan Uri pada Desember 2029, pusat kontrol tak lagi menerima pesan apapun. Sebagian kru khawatir dengan keselamatan para awak yang berada di luar angkasa. Kemudian Menteri Sains yang bernama Kim In-sik memberitahukan di tayangan televisi, kemungkinan para awak Uri sudah mendekati orbit bulan, namun mereka masih belum mengetahui masalahnya sehingga komunikasi ini terputus. Di luar angkasa, tepatnya 30.000 km di atas permukaan bulan, para awak sedang membenarkan pesawat ulang-alik mereka yang rusak. Sesuai perkiraan angin matahari telah membuat komunikasi Uri dengan pusat kontrol di bumi terputus. Hwang San-woo yang di dalam pesawat ulang-alik mengambil alih semua sistem. Sementara Cho Yun-jong dan Komandan Lee Sang-won berada di luar pesawat karena beberapa panel mengalami kerusakan. Di bumi akhirnya NALO mendapat akses untuk berkomunikasi dengan mereka. Namun saat Cho Yun-jong mengecek tangki bahan bakar ternyata ada masalah kebocoran, dan tiba-tiba tangki itu meledak yang membuat Cho Yun-jong tewas seketika. Komandan yang ingin menyelamatkannya pun ikut terpental karena ada ledakan susulan. Seketika hal itu juga membuat komunikasi dengan pusat kontrol di bumi terputus lagi. Hwang San-woo yang melihat komandan sedang terombang-ambing ingin menyelamatkannya, namun saat ia hendak membuka palka komandan menyuruhnya untuk berhenti. Jika itu dilakukan maka Hwang San-woo juga akan ikut mati karena tersedot keluar. Selain itu baju luar angkasa komandan juga mengalami kebocoran, karena terkena serpihan pesawat yang membuat oksigennya semakin menipis. Ia hanya punya waktu 15 detik untuk bernapas sebelum akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian Hwang San-woo kembali memulai percakapan dengan pusat kontrol. Ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya di luar angkasa. Semua kru pun bersedih dengan tewasnya 2 astronot mereka. Menteri Kim In-sik sangat marah dengan kejadian ini karena mengingatkannya pada kejadian masa lalu. Kemudian ia memutuskan membatalkan misi dan meminta untuk memulangkan Hwang San-woo. Setidaknya ada 1 orang yang selamat daripada tidak sama sekali. Namun masalahnya Hwang San-woo adalah astronot yang tidak berpengalaman dan ia juga bahkan tidak bisa mengoperasikan pesawat luar angkasa. Selain itu masalah lainnya juga ada pada kontrol modul komando. Modul komando adalah sistem yang digerakkan dari jarak jauh untuk mengoperasikan pesawat luar angkasa. Namun nampaknya sistem ini juga rusak setelah dihantam oleh angin matahari. Dengan begitu tidak ada cara lain selain mereka meminta bantuan pada pakarnya.
Jauh dari pemukiman warga di lembah yang tertutupi salju, seorang mantan direktur pencipta Narai yang bernama Kim mengasingkan diri setelah pekerjaannya di masa lalu, ditemani dengan seorang wanita yang bernama Han. Sekarang keseharian Kim hanya berburu dan berburu. Han sendiri berada di sana sedang mendalami penelitiannya sekaligus berguru pada Kim. Lalu di ruang observasi Kim dan Han kedatangan Pak Wakil Gyusup untuk meminta Kim membantunya dalam kesulitan ini. Awalnya Kim menolak, namun karena telah mengetahui bahwa Hwang San-woo adalah anak dari rekan kerjanya dulu, akhirnya Kim pun bersedia. Di pusat kontrol salah satu kru mengabarkan bahwa suhu tubuh Hwang San-woo telah menurun, yang mengakibatkan fisiknya melemah. Kemudian Kim menyuruh kru untuk beralih ke mode PTC, namun mode itu mengalami kerusakan sehingga tak ada jalan lain. Kim pun meminta Hwang San-woo memutar pesawatnya ke arah matahari. Dan akhirnya berkat arahan dari Kim masalah pun terselesaikan. Kini Hwang San-woo sudah tidak lagi kedinginan dan pesawat Uri tak lagi mengalami masalah. Kim memberitahukan bahwa Uri sekarang mendekati sisi jauh bulan. Untuk sementara komunikasi akan terputus dan menyuruhnya beristirahat beberapa waktu. Meski begitu pesawat ini tidak bisa pulang ke bumi begitu saja, karena perlu beberapa perbaikan lagi untuk mengoperasikannya. Namun sebelum menanti arahan selanjutnya, Hwang San-woo ingin mengetahui siapa yang memandunya di pusat kontrol. Kim pun memperkenalkan dirinya dan Hwang San-woo juga tidak asing dengan Kim. Beberapa tahun lalu Kim bekerja bersama ayahnya, tapi sebuah insiden terjadi sehingga orang tua Hwang tewas dalam misi mereka. Dalam kesendiriannya itu, Hwang mengambil beberapa foto keluarga astronot yang telah gugur dalam misi ini. Ia nampaknya begitu sedih saat melihat foto itu karena kedua temannya telah tewas. Kemudian Kim menelpon Yoon Moon, direktur NASA, untuk meminta bantuan. Namun NASA tidak bisa mengabulkan permintaan Kim, karena saat ini komunikasi mereka dengan stasiun gerbang bulan mengalami masalah. Jadi NASA juga sedang menjalani misi perbaikan satelit di luar angkasa. Permintaan Kim untuk menyelamatkan Hwang San-woo jelas tak bisa disetujui. Han kemudian memberitahukan Kim bahwa Hwang San-woo ternyata ingin melepaskan alat pendarat ke bulan. Kim di sini jelas tidak menyetujuinya, namun mereka yang berada di pusat kontrol juga tak bisa berbuat banyak, karena Hwang San-woo sendiri yang meminta untuk melanjutkan misi ini. Semua itu ia lakukan untuk negara dan para astronot yang telah gugur dalam menjalankan misi mereka, dan pada akhirnya misi tetap berlanjut. Uri pun diluncurkan menuju bulan, bahkan momen itu disiarkan langsung oleh tayangan televisi juga disaksikan oleh jutaan orang. Kemudian Hwang San-woo melepaskan pendarat dari badan pesawat. Setelahnya ia pun meluncur dengan mulus dan pada akhirnya ia berhasil mendarat di bulan. 착륙선 엔진 정지하겠습니다. Sementara itu Kim terus bekerja keras untuk memperbaiki kontrol komando. Di bulan kemudian Hwang San-woo turun dan itu sekaligus menjadikannya orang pertama Korea yang menginjakan kaki di bulan. Kemudian ia meletakkan jaket para astronot yang telah gugur untuk mengenang mereka. Presiden Korea pun turut bangga dan ia akan membiayai upaya pulangnya Hwang ke bumi lewat NASA. Kemudian Hwang San-woo mulai melakukan misi pertamanya, ke lokasi titik di mana mereka akan mengambil sampel. Sementara itu petinggi NASA berkumpul dan berencana membahas permintaan dari petinggi Korea, namun data dari NIOCAM menjelaskan ternyata bakal ada hujan meteor yang mengarah ke sisi jauh bulan. Dan lalu kabar itu disampaikan ke pusat kontrol NALO bahwa NASA tidak bisa membantu mereka. Setibanya di area misi, kemudian Hwang San-woo mulai mengebor sisi permukaan bulan. Lalu ia mengabarkan ke pusat kontrol bahwa ia berhasil mengambil beberapa sampel di sana, namun ternyata drone mendeteksi ada bahaya yang mendekat, dan tiba-tiba bulan mengalami gempa disertai hujan meteor. Semua orang pun panik dengan bencana ini. Kemudian Kim menyuruh kru untuk mengaktifkan modul komando. Sementara itu Hwang San-woo terus berusaha mencapai lokasi pendaratnya, namun saat itu sebuah meteor besar menghantam bulan. Hwang pun terperosok bersamaan dengan rovernya akibat gempa tersebut.
Dengan susah payah Huang pun ditarik oleh drone dan ia berhasil mencapai permukaan. Setelah itu kemudian ia masuk ke dalam pendaratnya. Namun karena semakin banyak meteor yang berjatuhan, pusat kontrol kemudian segera meluncurkannya. Dan setelah mencapai orbit, pusat kontrol kemudian ambil alih komando untuk melakukan penggabungan. Namun tiba-tiba sebuah meteorit menghantam badan pesawat dan terjadi kekacauan, karena kini pesawat berputar seperti kincir dan akan jatuh bersamaan ke bulan. Lalu Kim menyuruh Huang Sanwu untuk memisahkan secara manual antara kedua pesawat dan pendaratnya. Setelah terpisah, kini ia juga harus beralih ke mode manual untuk mengontrol putaran pendaratnya. Namun ternyata ada kebocoran yang membuat Huang Sanwu tidak bisa bernapas. Dengan susah payah kemudian ia memakai helmnya, tetapi Huang Sanwu kemudian mengalami pingsan yang membuatnya kehilangan kesadaran, dan sampai akhirnya pusat kontrol kehilangan sinyal dengannya. 4 jam berlalu setelah hilangnya kontak dengan Huang Sanwu, pusat kontrol meyakini bahwa ia sudah tewas. Kabar ini membuat duka bagi seluruh masyarakat Korea, dan Kim pun kembali ke tempat di mana ia terbiasa menyendiri. Namun di saat keputusasaannya itu ada pesan masuk yang mengatakan bahwa Huang Sanwu masih hidup. Kim dan Han kemudian pergi ke gedung di mana ia menyimpan alat monitor percakapan luar angkasa. Setelah memasukkan beberapa kode yang tertera di pesan yang ia terima sebelumnya, Kim pun berhasil menghubungkan dirinya dengan Huang. Kemudian Huang mengabarkan dirinya dan oksigen yang ia punya tinggal 40% lagi. Itu berarti tidak kurang tidak lebih, Kim punya waktu 5 jam tersisa untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba ada sebuah helikopter datang ke tempat itu dan ternyata Han yang menghubungi mereka. Entah siapa mereka yang jelas sangat begitu menghormati Kim. Lalu Kim meminta orang tersebut untuk membawanya ke pusat kontrol Nalo. Mendengar kabar Huang Sanwu masih hidup, kemudian pusat kontrol kembali memulihkan sistem. Dan setelah beberapa lama kemudian mereka akhirnya berhasil terhubung dengan alat pendaratnya. Sementara itu di media sosial tengah heboh unggahan suara Huang yang meminta tolong. Kabar ini menggemparkan dunia dan masyarakat Amerika mendesak NASA untuk membantunya. Ternyata yang menyebarkan suara Huang itu adalah Han. Ia membuat kegaduhan di media sosial sehingga membuat NASA khawatir dengan reputasinya. Dengan demikian NASA pun menyetujui untuk misi penyelamatan astronot Huang Sanwu sekaligus pekerjaan terakhir untuk Direktur NASA di masa jabatannya. Setelah beberapa rangkaian disetujui, Uri pun diberangkatkan untuk pertemuan dengan gerbang bulan. Namun ternyata sistem autopilot Uri tidak berfungsi dan pendarat itu tidak bisa terbang mencapai titik pertemuan. Kini para astronot NASA pun harus kembali ke sisi dekat bulan, karena mereka tidak bisa lagi menahan kecepatan dengan status yang akan membahayakan bagi mereka. Huang pun putus asa dengan hidupnya, lalu kemudian ia menutup katup oksigen. Di sini Kim mengatakan bahwa Huang Sanwu pengecut seperti ayahnya yang menyerah dalam misi. Jadi selama ini Huang selalu menyalahkan ayahnya atas insiden 5 tahun ke belakang, karena kegagalan misi dengan menewaskan beberapa orang, ayahnya kemudian bunuh diri. Namun ada satu hal yang disembunyikan oleh Kim. Kemudian ia mengatakan faktanya bahwa insiden di masa lalu itu bukan salah ayahnya tapi ia sendiri. Jadi sebelum 1 hari keberangkatan misi, ayahnya mengabarkan ada kerusakan pada mesin pesawat. Kim sempat menunda dengan jangka waktu 2 bulan untuk perbaikan, namun hasilnya masih sama, alat peluncur mereka tidak bisa diterbangkan. Namun karena Kim ingin tetap melanjutkan misi, ia tak memperdulikan apa resikonya, sehingga misi itu diluncurkan dan pesawatnya pun meledak. Mendengar hal itu Huang Sanwu pun merasa bersalah, dan kemudian ia membuka katup oksigennya lagi untuk mendengarkan arahan selanjutnya. Kemudian Kim mendapat telepon dari NASA dan memberikan arahan untuk memulangkan Huang Sanwu, yaitu mendekatkannya ke sisi bulan, di mana pada saat itu gerbang bulan tepat di atasnya sekitar 100 km. Jika Huang sudah mencapainya maka ia akan dijemput oleh alat pendarat NASA. Kemudian Kim menyuruh Huang mencari drone untuk ia bawa dalam penyelamatan ini. Setelah semuanya siap ia pun lalu diluncurkan.
Lalu Direktur NASA memerintahkan para awak gerbang bulan untuk mengirimkan alat pendarat mereka ke sisi terdekat bulan, di mana saat itu astronot Huang Sanwu akan jatuh tepat di sana, dan kemudian mereka bisa menjemputnya menggunakan alat pendarat yang mereka miliki. Sementara itu Huang yang hampir mencapai orbit kemudian ia segera membuka palka, lalu Qi menyuruhnya melompat untuk mencapai titik penjemputan. Dan pada akhirnya Huang Sanwu pun berhasil diselamatkan oleh Mang Demong. Semua orang pun turut bergembira, kemudian Presiden Korea mengadakan dangdutan dan banyak mengucapkan terima kasih kepada NASA. Lalu beberapa minggu kemudian Huang kembali menginjakan kakinya di Korea, dan setelahnya ia mendatangi para keluarga astronot yang telah gugur dalam misi ini.